misalnya dengar kata perhotelan, apalagi bintang 5, mungkin kita fokusnya soal bagaimana dunia perhotelan melayani akomodasi untuk pariwisata dan hotel saja. Tapi jangan salah, beberapa tahun belakangan ini, hotel, terutama Hotel Salimar Malang, sudah mengambil langkah untuk berkolaborasi dengan ekonomi kreatif dengan pelaku UMKM dan juga banyak elemen untuk pemberdayaan ekonomi di Malang Raya. Nah, terutama dalam tahun 2025 ini tentu ada banyak kisah menarik yang kita bisa gali. Bagaimana kolaborasi itu kemudian membawa para pelaku UMKM kuliner dan kria di Malang Raya untuk bisa tumbuh menjadi akses ke pasar yang premium. Kami akan menggalinya lebih jauh dalam perbincangan di podcast edisi kali ini tentang pelestarian budaya dan pemberdayaan UMKM melalui Tong Tong Market. Sudah bersama dengan 3 perempuan hebat yang terlibat langsung, yang support dan kemudian memang selama ini juga ternyata kayak misalnya UMKM udah bukan tahun pertama untuk mengikuti kegiatan Tong Tong Night Market. Kalau bahasa Indonesianya pasar malam sih sebenarnya ya. Pasar malam tong-tong gitu. Oke. Ya, kali ini saya sudah bersama dengan yang pertama saya kenalin dulu, ada manajer The Salimar Boutique Hotel, Bu Setyawati Suprihandayani. Tapi panggilan kesayangannya Bu Wati. Dengan Bu Wati. Merah-merah marun. Oke. Kita agak seragam sih ya hari ini, warna-warna gelap, Ibu yang cerah sendiri nih. Secerah hati Ibu sekarang karena Tong Tong Market udah dibuka tadi ya. Oke. Kemudian saya juga bersama dengan Ketua Panitia dari Tong Tong Night Market dari Hotel Salimar, ada Mbak Kartika Chandra Hapsari. Mbak Tika. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Kemudian owner Paing Alam, ini udah tahun yang keempat ya ikut di Tong Tong Market ya? Betul. Selamat. Terima kasih. Saya bersama dengan Mbak Lailatus Saidah AS atau Mbak Leli, panggilan kesayangannya. Selamat malam. Terima kasih sekali. Bu Wati ikut terharu loh, artinya kan ini udah tahun ke-9 ya penyelenggaraan. Walaupun sebenarnya udah mulai dari 2016. Tapi kan karena sempat ada COVID ya, waktu itu kemudian sempat stop dulu. Seperti apa sih sebenarnya komitmen Salimar untuk pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya melalui night market ini, Tong Tong Night Market? Iya, sebetulnya sebelum kita ngadain acara Tong Tong Night Market, itu sebenarnya di hotel kita juga sudah kerjasama dengan UMKM. Itu karena juga sebenarnya itu anjuran dari pemerintah ya di Skopinda kalau hotel juga harus ikut memberdayakan hasil UMKM gitu. Jadi di hotel ini kita ada Soga Butik itu non food itu dengan UMKM yang kayak dari batik, dari craft, kayak ada sepatu, ada tas, juga baju-baju sama kayak pernik-pernik. Tapi memang yang agak premium kalau yang di Soga Butik. Tapi kita karena tidak mau pilih kasih ya sama UMKM yang lain, kita juga ada di Soga TOO itu toko oleh-oleh namanya. Jadi di sana kita menyediakan oleh-oleh untuk tamu-tamu hotel juga, biar kalau misalkan ada tamu hotel baik dari luar kota maupun karena tamu kita kan juga banyak yang luar negeri juga ya. Betul. Jadi dari situ mereka apa sih produk Malang, asli Malang seperti itu. Mungkin dari oleh-oleh foodnya ada Paing Alam, ada Piang Mangko, ada kayak keripik tempe, ada ya keripik buah yang asli Malang ya. Terus juga ada pernik-pernik juga seperti itu. Oke. Tapi kenapa budaya dan pemberdayaan ekonomi, kenapa harus UMKM yang kemudian Salimar gandeng? Ada apa? Disebut benefit boleh kali ya. Benefit apa yang kemudian diperoleh dengan kolaborasi itu? Sebenarnya anggaplah benefit mesti ada, tapi sebetulnya itu juga bukan salah satu yang besar juga. Cuman memang ya tadi sih kita sudah berkomitmen dengan pemerintah, kita junjung atau kita berusaha untuk mengajukan UMKM Kota Malang juga itu jadi tujuan kita untuk tamu-tamu untuk mencari oleh-oleh juga biar enggak jalan-jalan ke tempat lain ya, tetap kayak one stop stopping gitu di tempat kita. Oke. Ini kemudian sudah mulai terasa belum ketika misalnya tamu-tamu datang gitu selalu yang dicari adalah produk-produk yang selama ini digandeng? Ada sih memang tamu-tamu kita pasti datang juga ke butik, ada datang juga ke Soga TOO. Setiap kali mereka datang itu
ya pasti beli-beli ya. Pasti produk kita kan karena ada kurasi juga. Jadi produk yang kita sediain di sini ya pasti lebih bermutu gitu. Jadi lebih bagus-bagus sih yang ada di hotel. Karena itu tamu juga kan lebih kita pangsakan dengan tamunya kita ya. Jadi banyak yang bagus-bagus juga. Karena hasil UMKM Malang jangan salah ya, pasti bagus-bagus loh. Oke. Tidak salah dengan kota-kota lain. Selamat ya. Intinya saya pengen ngucapin selamat sih buat Salimar karena terima sudah kasih. so far sudah begitu banyak UMKM yang kemudian dilibatkan langsung. Iya. Nanti Mbak Leli bisa cerita banyak lah soal itu ya. Tapi saya ke Mbak Tika dulu. Selamat ya, akhirnya hari ini datang juga. Udah ditungguin. Setelah deg-degan berapa lama ya gitu. Tapi ya. masih deg-degan kan karena ini baru awal ya tanggal 24, Iya, kemudian nanti penyelenggaranya sampai Tanggal tanggal 27. 27. Oke. Ini tahun ke-9, apa yang buat Tongtong Night Market tahun ini jadi spesial nih Mbak Tika? Nah, untuk tahun ini spesialnya karena kita merupakan salah satu event dari ikut ke Karisma Event Nusantara. Jadi kita patut berbangga hati karena kita menjadi satu-satunya yang ada di Kota Malang dan merupakan 11 event yang ada di Jawa Timur gitu. Dan 110 event yang ada di Indonesia. Gitu. Oke. Ini berapa banyak teman-teman pelaku UMKM, kemudian mungkin dari unsur budayawan ya, karena ini kan ada kerjasama dengan teman-teman budayawan juga yang terlibat dalam Tongtong Night Market tahun ini. Untuk tahun ini kita ada penambahan, jadi untuk overall keseluruhan itu adalah sekitar 50. Itu include dari komunitas, UMKM, kuliner juga seperti itu. Jadi 50 komunitas pokoknya terlibat. Industri kreatif terlibat di sini. Oke. Syarat-syarat mereka bisa gabung di acara ini kan tentu ada kurasinya melalui proses seleksi juga gitu. Apa yang biasanya jadi prioritas dari panitia? Oke, karena kan sebenarnya kan kita ini event budaya dan event komunitas ya. Jadi kayak beberapa hal itu kita kurasi. Kalau untuk komunitas sendiri kita kurasi berdasarkan tema. Karena tahun ini kita topeng Malang. Jadi kalau yang kita masukkan adalah tentang budaya topeng Malang seperti yang kita angkat. Nah untuk komunitas, untuk UMKM sendiri pasti yang kita utamakan kan UMKM yang bergabung dengan kita di outlet kita. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk UMKM lainnya bergabung dengan kita seperti itu. Tentunya yang memiliki visi misi yang sama, yang memang mau untuk melestarikan kuliner-kuliner khas dari Malang seperti itu. Oke. Saya tadi kan sempat jalan-jalan nih. Makanan-makanan tradisional banyak gitu ya. Terus di beberapa booth juga ternyata cukup variatif gitu. Sebenarnya apa yang coba ditawarkan dari Tongtong Night Market, Mbak? Tongtong Night Market tuh menawarkan semuanya sebenarnya. Jadi nggak cuma kulineran. Jadi di sini kalau memang teman-teman mau hadir, bisa hadir dan bisa menyaksikan bahwa kita nggak hanya menyediakan berbagai macam pilihan kuliner, tapi kita juga menyediakan aktivitas dan kita juga menjadi salah satu tempat untuk komunitas bisa tampil secara langsung seperti itu. Dan kita juga menyediakan untuk UMKM juga untuk dapat bergabung dengan kita. Jadi nggak cuma sekedar kulineran aja, tapi kita bisa banyak hal yang kita lakukan di Tongtong Night Market. Ada edukasinya juga. Ada edukasinya juga. Jadi bisa beli makanan, Ya. makanan tradisional. Terus kita bisa ngapain lagi nih? Experience. Kan yang dicari gitu ya Benar, sekarang ya. benar. Jadi kan yang dicari selain makan tapi juga kasih makan Instagram gitu kan, benar kan ya. Nah, ya kan, Cocok. cocok sekali. Nah, Apa di sini, yang spesial? yang spesial nggak di sini untuk ada foto-foto? ada banyak hal. Untuk foto kita ada foto booth juga. Ya. Tapi aktiviti kita banyak hal aktiviti. Salah satunya adalah dolanan anak. Di sana teman-teman sekalian bisa merasakan dan bernostalgia. Jadi kayak kalau misal nih, mungkin mas-masnya yang biasa main egrang gitu kan, bisa main di sana juga gitu kan. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita lakukan di sini kan. Nggak itu juga, kita juga akan di booth Sumen Art itu nanti akan ada ular tangga raksasa. Jadi bisa main ular tangga yang sebesar 3 meter gitu. Oke. Dan selain itu kan kita ada beberapa komunitas yang kita invite juga seperti Tosan Aji, Museum Film, ada layar tancap nanti di hari Jumat. Kalau mau nonton teman-teman itu bisa. Kita juga ada untuk Sadikin Part Galeri dan kita juga ada Topeng Malang Karimun Art Center. Oke. Saya langsung ke pelaku UMKM-nya dulu karena ini tahun keempat Mbak Leli ikutan di Betul, Mbak Tongtong Wati. Night Market. Pasar malam Tongtong bahasa Indonesianya. Bahasa lokalnya. Bahasa ya. lokalnya pasar malam ya. Nah, ini kan jadi tantangan tersendiri ya, challenge gitu. Karena kalau misalnya pameran-pameran biasa gitu kan, kegiatan-kegiatan promo gitu kan biasanya segmennya mungkin beda ya. Yang Iya. ini kan segmennya lebih premium gitu. Lebih premium. Lebih betul. premium. Gimana Anda menyiapkan diri untuk ikutan di Tongtong Market ini? Jadi event Tongtong Night Market ini kan event tahunan yang selalu kami tunggu-tunggu gitu ya, setiap tahunnya. Jadi Terima kasih loh Mbak. jadi kalau misalkan dan dari tahun ke tahun itu kan pelaksanaan Tongtong Night Market ini kan di bulan yang sama, di bulan dimana liburan ya, liburan entah
kalau misalkan tamu-tamu di Salimar itu banyak dari luar, itu kan mereka pada bulan Juli Agustus itu saatnya mereka liburan seperti itu. Jadi memang event Tongtong Night Market ini event yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya seperti itu. Jadi untuk menyiapkannya berarti setelah event Tongtong Night Market selesai, disitulah kita start menyiapkan untuk Tongtong Night Market tahun berikutnya. Ada persiapan itu. khusus nggak buat Iya. tahun ini? Apa misalnya? Kalau tahun ini karena kami sempat terinfo kalau acara Tongtong Night Market ini sudah masuk ke Tahun Ken ya. Jadi otomatis kan acara Tongtong Night Market ini sudah naik kelas gitu. Jadi kalau misalkan selama ini acara Tongtong Night Market ini sebagai event lokal di Malang atau Jawa Timur, sekarang sudah menjadi event nasional seperti itu. Jadi dari persiapan bagaimana kita menyajikan apa yang harus kita jual di acara Tongtong Night Market pun kita mendukung penuh gitu dengan tema budaya. Jadi yang baik yang jaga stand gitu, jadi harus mengikuti apa yang menjadi tema dari Tongtong Night Market ini. Oke. Seperti itu. Ada menu-menu khusus nggak yang memang hanya muncul? Tadi kan menghadirkan rindu di setiap tahun gitu ya. Benar sekali. Ada menu-menu khusus nggak yang kemudian dibuat hanya ketika misalnya ada Tongtong Night Market? Betul. Kalau dari Payung Alam sendiri, setiap tahunnya itu kami membuat menu khusus untuk acara Tongtong Night Market. Jadi dari tahun ke tahun, misalkan di tahun sebelumnya kita membuat varian pie itu dari berbagai rempah-rempah tradisional gitu. Jadi dan itu hanya bisa didapatkan di acara Tongtong Night Market. Kita nggak jual di luar acara Tongtong seperti itu. Mungkin Mbak Leli termasuk yang pengen, bisa nggak harinya ditambah? Nah, seperti yang disampaikan Ketua Panitia tadi Mbak Wati ya. Nanti kalau harinya ditambah, kangennya berkurang nanti untuk tahun berikutnya. Saya baru mau nanya sama Mbak lagi. Tika nih, kenapa cuma 24 sampai 27? Kenapa nggak bikin lebih panjang lagi? Karena tadi kan seperti mention ya, karena yang di awal tadi bahwa sebenarnya itu kalau misal kita lama itu nggak akan ada yang dirindukan. Oke. Jadi akan jadi sebuah kebiasaan. Jadi maunya kita menjadi sesuatu yang spesial yang akan dinantikan setiap tahunnya, yang pasti akan aku Juli mau ke Malang, berarti ada Tongtong di situ kayak gitu. Jadi setiap mau bulan seperti Juli? itu setiap bulan Juli. Oke, kenapa bulan Juli sih Bu Wati? Iya itu tadi Karena ya liburan selain ya? liburan orang Western itu memang Juli, Agustus, September. Jadi memang hampir 80% tamu kita juga Western. Itu kebanyakan memang dari Belanda, Jerman, Swiss. Tapi sekarang ini udah mix ya banyak dari negara-negara lain juga. Jadi mereka biar bisa juga ngerasain gimana sih kayak makanan-makanan tradisional, mainan-mainan tradisional kayak gitu sih. Karena mereka udah tahu kalau bulan Juli ada Tongtong Night Market, ada yang kayak misalnya udah pesan dari jauh-jauh hari gitu nggak? Ada juga, karena kita kan pasti ada kerjasama sama travel agent luar negeri ya. Oke. Kita sudah infoin juga kalau di bulan Juli kita ada event Tongtong Night Market. Oke. Bulan Juli itu sesuatu yang punya makna untuk Anda dan kawan-kawan di Salimar. Artinya di bulan Juli ini juga pasti ada harapan besar tentang bagaimana dunia pariwisata bisa berkolaborasi lebih intim gitu ya dengan UMKM. Dari apa yang sudah dilakukan selama 9 tahun ini, maka apa yang kemudian ke depan akan coba lebih ditingkatkan oleh pihak Salimar ini Bu Wati? Kalau dari kita sih mungkin tadi sih mungkin produk-produknya ya, produk-produknya yang lebih spesifik atau lebih tradisional atau lebih menonjolkan Kota Malang karena sekarang ini kayak batik itu banyak dari Kota Malang, dari kota-kota lain juga ada, makanya harus ada ciri khasnya gitu. Jadi lebih ke menampilkan ciri khasnya gitu, ciri khas Kota Malang. Jadi kalau misalkan tamu datang ke sini oleh-olehnya juga harus cari yang khas Malang ya, jangan datangnya ke Malang tapi oleh-olehnya ternyata nggak tahu mungkin kayak lapis Surabaya kayak gitu kan. Jadi Kota Malang mungkin harus meningkatkan kualitas UMKM-nya untuk membuat produksi yang memang lokal gitu ya. Oke. Semakin malam semakin meriah di sini kan, kita sekarang sedang ada di balkon di lantai 2.
sebutannya ini adalah Santeras. Santeras ya. Iya. Jadi kita bisa lihat betapa masyarakat semakin banyak yang datang untuk menikmati Tongtong Night Market. Tapi ada dress khusus nggak? Ada dress code-nya nggak Mbak Tika? Karena kan saya lihat ini teman-teman banyak yang pakai kebaya, pakai baju-baju tradisional gitu. Sebenarnya adalah kita nggak mewajibkan semua orang datang dengan dress code tertentu. Cuman pasti kan tadi aku sempat mention di awal bahwa sebenarnya sayang banget kalau semisal kita nggak kasih makan Instagram kita gitu kan. Jadi kan alangkah baiknya dengan tema yang sudah disediakan panitia ini, dengan aktivitas-aktivitas yang ada, alangkah baiknya juga berkostum sesuai dengan tema seperti itu. Tapi kan sebenarnya kita nggak memaksa, jadi semua bebas untuk ini loh saya kayak gitu. Makanya dari Salimar ini pakai kebaya, pakai kain semua ya. Iya, ini karena kita panitia aja sih. Tapi tadi banyak kok pengunjung yang juga pakai baju-baju ini ya, baju-baju tradisional. Mbak Leli, ada kemasan khusus nggak? Ini kan pengunjungnya kemasannya udah khusus nih pakai baju-baju tradisional. Iya. Produk-produknya ada kemasan khusus juga kalau buat Tongtong Night Market. Untuk Payung Alam sendiri, kami memang mengemas pie-nya dengan kemasan mengangkat tema topeng Malangan. Jadi di setiap kemasan Payung Alam itu, khususnya juga di acara Tongtong Night Market ini, di setiap kemasan Payung Alam kita mengangkat ada cerita di sana mengenai topeng Malangan seperti itu. Jadi ketika misalnya kita beli dalam box itu, Iya. ada kisahnya di sana, ada Iya, ilmunya, betul. ada edukasinya. Ada puisinya di situ tentang topeng Malangan. Oh, ada puisinya. Iya. Ingat nggak salah satu puisinya? Kebetulan pas lagi nggak ada juga di depan kita nih ya. Oke. Iya. Berarti harus datang langsung ke booth-nya. Benar. Betul. Oke. Nanti Tapi kami Mbak Tika tunggu. mensyaratkan nggak, misalnya teman-teman yang ikut di Tongtong Night Market untuk bikin sesuatu yang packagingnya terutama ya, looknya, packagingnya itu spesial juga gitu. Kita kan dari awal sudah mengkurasi 6 produknya ya. Jadi kan yang kita harapkan yang brand-brand yang masuk ke Tongtong pun memiliki kualitas tersendiri. Seperti salah satunya adalah Payung Alam ini. Kalau tahu juga ada produknya yang ada bangunnya Shalimar. Jadi pakai iya, kemasannya iya, itu kemasannya. sampai ada gambar Hotel Shalimar loh. Karena Kemasannya saya Payung merasa Mbak Alam. Leli ini merupakan salah satu pelaku UMKM yang benar-benar juga sangat menghargai budaya kayak gitu kan. Salah satunya adalah topeng Malangan dan Shalimar yang merupakan cagar budaya dan menjadikan salah satu packagingnya ya. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita ke pasar malam yang lain lah, nggak usah sebut, nggak usah disebutin. Itu mungkin kayak kemasan apa, plastik, terus kemasan apa lah gitu. Kalau di sini kemasannya juga Ya, beda ya? beda. Oke. Mbak Leli, ya ada yang Iya, mau diceritain? karena memang benar-benar ingin tidak hanya kita menjual produk gitu ya. Paling tidak kita dari kemasan kita berusaha mengenalkan cerita dari Kota Malang seperti itu. Jadi kenapa nama Payung Alam di situ ada heritage-nya juga. Jadi kami memang ingin mengangkat tema-tema yang budaya di Malang yang mungkin Gen Z atau Gen Alpha itu kan saat ini kurang gitu. Jadi dengan membeli salah satu oleh-oleh gitu di kemasan kita bisa membaca dari situ, mengenal topeng Malangan dari situ, mengenal gedung Hotel Shalimar yang heritage dari situ, seperti itu. Apa yang spesial dari Payung Malang? Yang spesial dari Payung Malang saya untuk ingredientsnya saya berusaha menggunakan, karena Payung Alam ini kan base-nya itu coklat. Jadi kami berusaha menggunakan coklat dari petani di Malang Raya seperti itu. Jadi ingredientsnya itu kami berusaha menggunakan bahan-bahan dari baik itu petani lokal seperti itu. Jadi inginnya sih satu change gitu. Jadi benar-benar dari Malang. Walaupun mungkin dalam bentuk kue pie yang sudah modern seperti itu, Mbak. Ini pai-pai yang kalau pai kan macam-macam ya. Iya, betul. Kalau painya Mbak Leli berarti pai apa? Pai susu, pai pie apple, coklat. pai coklat ya. Iya, makanya Spesial coklat memang. spesial coklat. Iya. Kalau yang tahun kemarin ada rempah-rempahnya, Nah, itu jadi kita berusaha memasukkan berbagai rempah-rempah di situ. Jadi contohnya ada pie chili cheese gitu. Jadi pie-nya itu rasa Lombok loh, Mbak. ada pai loh. Iya, betul. Ada moringa. Moringa kan manfaatnya banyak Buat seperti itu. hot and spicy lovers nih ya. Iya. Jadi Oke. itu juga tujuannya kami mengenalkan ke anak-anak Gen Z atau Gen Alpha yang sudah mungkin
kurang mengenal rempah-rempah Nusantara ya. Jadi di situ Menu itu kita- ada lagi tahun ini. menu itu seasonal. Iya, jadi itu tahun kemarin. Tapi tetap kami produksi pie dengan varian tersebut, tapi seasonal aja. Gitu. Oke. Nggak Nah, selalu ada. yang menarik ketika misalnya kayak gini kan kita kayak kembali ke masa lalu gitu ya. Coba kalau datang pakai baju tradisional terus bayar-bayar kalau kita belanja gimana Mbak Tika? Ada cara-cara khusus nggak? Oke, untuk belanja kita sistemnya pakai sistem golden. Jadi teman-teman sekalian boleh datang ke kasir-kasir kita yang ada di setiap gate-nya gitu. Itu bisa 1 golden senilai 9.500 gitu. Nah, selain itu untuk tenan-tenan UMKM kita mengadakan pembayaran melalui kris. Seperti itu sih. Oke. Jadi bukan pakai uang cash Enggak, rupiah jadi ya. kita pakai golden. Jadi biar benar-benar suasana Belanda. Tadi belum dijelaskan ya Iya, kenapa ini karena kan tong-tong latar ya. belakangnya salah satunya itu ya. Benar, karena kan memang ini kan kalau teman-teman tahu semua kan Shalimar itu kan bangunan cagar budaya dari bangunan peninggalan Belanda dan erat kaitannya dengan sejarah Belanda seperti itu. Nah, kita juga dari tong-tong ini sebenarnya kita nyontek gitu kan. Nyontek dari event yang serupa di Belanda. Jadi namanya Tong-Tong Fair itu sudah ada dari 1950-an. Jadi kita coba sadur, kita coba gimana nih caranya bisa masuk ke Kota Malang. Jadi ya dengan konsep yang ada kita membumikannya di Kota Malang. Jadi kayak komunitasnya kita ambil komunitas Malang untuk UMKM Malang, untuk produk makanan juga makanan-makanan Malang seperti itu. Oke. Karena ini di Malang baru satu-satunya ya. Kalau Iya. boleh dibilang Sebenarnya di Malang kita adalah pionirnya, tapi sebenarnya sekarang ini sudah lumayan banyak yang ikut-ikutan kita. tapi tetap beda nggak? Beda sih, pastilah pasti kita akan cari sesuatu hal yang beda ya. Tapi sebenarnya seperti ini sih kalau memang kan sempat kemarin di-mention sama Mas Adgar nih gimana nih dengan pendapatnya tentang event-event jenis. Kalau menurut saya sih menurut kami kita turut bangga ya karena nggak cuman kita yang ternyata peduli dengan budaya dan sejarah yang ada di Kota Malang. Ternyata banyak sekali pihak-pihak yang juga ikut melestarikan budaya Kota Malang sendiri. Menurut saya tuh suatu hal yang membanggakan ya, masih ada yang peduli seperti itu. Nah, kalau memang dibilang pioner ya mungkin masih ada beberapa event yang serupa yang memang lebih mengawali dari kita. Cuman bedanya kita dengan event lainnya adalah kita konsisten. Kita konsisten untuk memberikan dan untuk melestarikan budaya itu sendiri, seperti itu Mbak Esti. Oke. Budaya dan ekonomi perhotelan. Ini kalau kolaborasi kan luar biasa loh. Artinya ketika ini digarap serius maka ini manfaatnya tidak hanya untuk hotelnya tapi untuk pelaku UMKM, untuk pelaku budaya juga. Maka sebenarnya Mbak Tika dari event-event yang diselenggarakan Tong-Tong dari tahun ke tahun ini, apakah kemudian ini membuka lebih luas jejaring ya Shalimar dengan dunia ekonomi wisata dan pemberdayaan ekonomi di Malang? Iya. Sudah seperti apa? Sebenarnya gini, untuk Shalimar sendiri itu kan sebenarnya kita nggak mau disebut sebagai hotel saja. Biasanya kan kalau hotel kan fasilitasnya cuma kamar dan outlet aja, tapi kita punyanya juga bisa memberdayakan yang ada di Kota Malang gitu kan. Jadi kita pengennya punya andil di Kota Malang di mana kita memiliki tanggung jawab sebagai satu bangunan cagar budaya seperti itu Mbak Esti. Jadi harapannya dengan adanya Tong-Tong ini kita juga bisa menjadi salah satu lokasi atau istilahnya adalah pihak swasta gitu yang benar-benar ikut melestarikan budaya khususnya dan pemberdayaan UMKM sendiri gitu. Harapannya sih seperti itu ya. Mbak Leli sudah sempat ngobrol sama teman-teman pelaku UMKM yang ikut di sini atau bahkan mungkin yang nggak lolos kurasi ya, jadi nggak bisa ikut gitu. Apa yang sempat disampaikan teman-teman pelaku UMKM? Jadi sebenarnya mereka punya kesempatan yang sama seperti itu. Jadi mungkin tahun ini ada yang belum dapat mengikuti event Tong-Tong Night Market. Insya Allah tahun depannya bisa dengan misalkan ayo kita bareng-bareng upgrade produk-produk kita seperti itu. Agar kita sama-sama layak untuk naik kelas, layak untuk memberikan yang terbaik di event Tong-Tong Night Market di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Oh jadi tiap Siapa tahun tahu? ini memang pelakunya beda ya? Iya, Bukan ada beberapa pelaku, yang beda. Pesertanya? Iya, siapa tahu tahun depan bisa sampai ijen ya Bu ya. Jadi kan bisa lebih banyak amin, ya. amin. Oke. Kalau lebih luas lagi pasti Lebih luas. UMKM yang bisa ikutkan Lebih bisa banyak lebih ya. banyak. Iya. Tapi tahun kemarin, dari tahun ke tahun jumlah dan lokasi wilayah yang digunakan gimana Mbak Tika? Iya, semakin melebar. Untuk tahun lalu kan sebenarnya untuk yang datang itu komunitas UMKM dan pelaku kuliner itu sekitar 30-an. Nah, tapi karena tahun ini kan kita akan ada penambahan lokasi, jadi di sekitar Jalan Buring itu kita tutup juga. Itu kita untuk tahun ini sekitar 50-an. Itu include dari komunitas, kuliner dan juga UMKM itu sendiri. Oke.
tolak ukur keberhasilannya apa nih? Pasti kan tiap tahun pasti dievaluasi ya Bu Wati ya. Apa yang jadi tolak ukur keberhasilan Tongtong Night Market untuk Shalimar Hotel? Kalau dari saya sih mungkin kalau dari manajemen ya, dengan adanya pengunjung yang lebih banyak itu juga. Terus banyak kerjasama dengan beberapa budayawan, itu semakin banyak yang ikut join di kita. Sama juga UMKM dan lain-lain. Jadi memang tolak ukurnya keberhasilan ya itu tadi semakin berkembang sih. Jadi semakin besar juga. Sampai sekarang ini kita juga kan sudah masuk Ken ya, itu salah satu keberhasilan kita juga. Pernah ada data berapa jumlah pengunjungnya Mbak Tika? Untuk tahun lalu kita di angka 5.000 untuk per hari. Cuman karena kita ingin lebih serius lagi dalam menjalani event ini, karena kita juga bertanggung jawab terhadap peserta kita tahun ini menggandeng Universitas Brawijaya untuk melakukan survei secara khusus. Jadi kita benar-benar berharap bahwa dengan adanya survei ini, kedepannya kita dapat memberikan sajian atau event yang benar-benar dibutuhkan oleh warga Kota Malang itu sendiri, seperti itu. Baik untuk pengunjung maupun untuk tenan-tenan yang mengisi acara kita. Jadi nggak hanya sekedar hura-hura hiburan, tapi memang efektif seperti itu. Ini kan it's for free ya, gratis ya untuk berkunjung ke sini. Ada mungkin yang kok nggak ditiketin sih? Gitu. Kenapa nggak ditiketin? Enggak, karena kita merasa bahwa semua orang berhak untuk mendapat hiburan dari kita, seperti itu. Terima kasih gitu Dengan ya. senang hati. Ya karena kan masyarakat butuh nih hiburan-hiburan. Butuh hiburan. Nggak tahu ya kenapa kan kadang kita kayak something missing gitu tentang masa lalu yang kemudian kita rindukan ya, soal makanan, soal apa sih. Kadang kita juga kalau misalnya ini suasana booth-nya juga ini saya lihat kan dibikin setradisional mungkin gitu kan. Nah, sayup-sayup juga terdengar suara musik Jawa. Iya. Setiap malam nanti akan ada tampilan yang berbeda atau gimana? nih, Ada. Mbak Tika? Jadi jangan takut untuk datang, karena setiap malam kita ada hiburan berbeda. Untuk malam ini kita ada topeng Malangan dan Kroncar Song. Di besok kita ada tancap. Jadi kalau untuk besok kita ada tancap, dan di hari Sabtu kita ada perkusi dan teko. Di hari Minggunya kita ada Arca Tata Sawara, nanti juga ada reoknya juga, jadi lengkap. Dan nanti untuk bintang tamunya kita ada Semalam Suntuk, jadi nggak perlu takut. Mulai pukul Untuk Tongtong buka di jam 3 sampai jam 10 malam. pukul 3 sampai 22 waktu Ya. Indonesia Barat ya, 15 sampai 22. Udah nyiapin berapa porsi, berapa banyak produk untuk khusus di Tongtong Night Market Mbak Leli? Kalau untuk Payung Alam sendiri, Ha-ha. stoknya aman. Jadi selain ada di booth kami yang sudah kami bawa, kami juga siapkan di gudang kami juga. Jadi kalau untuk stok aman. Ada target nggak misalnya di event ini berapa banyak Kalau dari Payung Alam pengalaman sendiri, tahun lalu misalnya? targetnya itu kami selain yang pertama kami mendukung acara Tongtong Night Market, sebenarnya kami ingin juga kami bersama-sama mengenalkan produk Payung Alam seperti itu. Jadi di sini di event Tongtong Night Market ini tidak semata-mata kami ingin berjualan banyak gitu, tidak. Itu bukan target utama gitu. Jadi target kami itu di sini kami mendukung acara Tongtong Night Market dengan bersama-sama kita mengenalkan budaya Malang ya, khususnya kalau saya lewat produk kami Payung Alam Heritage itu. Jadi dengan adanya Tongtong Night Market ini luar biasa sekali. Jadi yang tadinya produk belum dikenal lebih luas gitu, tiba-tiba ada customer hubungi di customer service dari luar kota, belinya di Tongtong Night Market seperti itu. Yang dari luar negeri sudah mulai ada order dari luar negeri? Kalau di luar negeri sendiri mungkin pembeliannya itu lewat Hotel Shalimar di toko oleh-oleh Soga TOO itu, Mbak. Oke, Iya. Sudah terbukti Bu Wati. Iya, betul. Ya, tadi saya sempat ketemu dengan beberapa customer yang datang nampaknya dari luar negeri gitu. Ini karena ada ajang ini banyak atau full juga, gimana okupansinya? Untuk okupansi hotel memang sampai nanti acara berakhir di hari Minggu itu memang kita full ya. Jadi ini juga mungkin daya tarik tersendiri buat tamu-tamu hotel Shalimar karena ada acara ini juga. Jadi Rata-rata dari luar tamunya? ya, kalau untuk sekarang ini hampir 80% ya dari luar negeri.
ada dari negara mana saja ini? Ada dari Belanda, memang yang banyak tuh Europe. Belanda, Jerman, sama Swiss. Tapi untuk saat ini sudah mix ya, dari negara-negara kayak Australia, Amerika dan lain-lain juga sudah Oke. datang. Jadi termasuk event ini adalah salah satu yang diperhitungkan dan menjadi daya tarik tersendiri. Iya. Oke, Mbak Tika sebagai ketua panitia, tentu Anda punya harapan besar tentang keberhasilan Tongtong Market tahun ini. Apa yang jadi bukan ambisi ya, target gitulah tentang pelaksanaannya tahun ini? Oke, sebagai ketua, apa yang menjadikan target? Jadi gini, sebenarnya kan harapan kita mengadakan Tongtong ini agar masyarakat luas lebih mengenal tentang Kota Malang itu sendiri, gitu kan? Karena kita merupakan salah satu penduduk Kota Malang, kan dari Syali Mandiri. Harapan kita dengan bisa kayak melihat dari bule-bule asing yang nginap di kita dengan adanya event ini, ya semakin banyak aja sih yang bakal kenal gitu aja sih. Ada kerjasama dengan pihak pemerintah kota, kan kita punya dinas pariwisata atau mungkin dengan pihak-pihak lain? Terima kasih juga untuk support dari pemerintah, baik kota, provinsi maupun dari kementerian juga, yang untuk tahun ini benar-benar sangat support sekali di event kita. Jadi kita benar-benar support sekali, baik secara promotion maupun secara manajemen event seperti itu. Oke. Apa hal yang belum dilakukan dari Tongtong Market yang sekiranya bisa dilakukan di tahun-tahun yang akan datang di penyelenggaraan berikutnya? Untuk penyelenggaraan tentunya kita inginnya ada inovasi dalam setiap event yang kita lakukan seperti itu. Nah, tadi sempat saya mention bahwa tahun ini kita serius untuk menggarap kuesioner yang ada. Jadi salah satunya dengan memberikan kuesioner kepada pengunjung dan pelaku UMKM, baik kuliner maupun UMKM. Dengan adanya kuesioner itu diharapkan kita mendapatkan jawaban nih sebenarnya apa yang mereka mau dengan adanya event kita kayak gitu. Dengan hal itu merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan ide baru, tentunya seperti itu kan. Tentunya dalam kita melakukan event pastinya harus ada efek atau dampaknya bagi yang pelakunya di dalamnya. Tadi kan saya sempat survei kecil-kecilan sih ya. Iya. Yang berkunjung tuh banyak loh anak-anak muda gitu. Ini apakah memang targetnya ke usia-usia anak muda? Sebenarnya kalau Tongtong sendiri tuh mempunyai target semua segmentasi. Jadi mulai dari anak muda, orang tua maupun keluarga. Karena di sini kita ada semuanya. Tapi kan kalau kita lihat bahwa sekarang anak muda itu suka sekali dengan belajar hal-hal yang berbau sejarah dan berbau budaya, khususnya hal-hal baru yang sempat hilang gitu kan. Apalagi kalau misal Gen Z itu kan jarang banget untuk menemui seperti dolanan-dolanan anak yang kita ada, seperti kayak egran, kayak congklak, itu kan mereka kan sudah hampir nggak pernah tahu itu apa. Bahkan tadi sempat ada nih dari teman aku yang Gen Z juga, dia tuh nggak tahu Berry Prima itu siapa. Karena kan ada di layar tancap nih, layar tancap ada kayak spanduk yang lama tuh. Berry Prima siapa sih ya? kok gede banget gitu kan, gitu kayak gak tau Berry Prima umurnya berapa deh gitu kan, kayaknya kita umurnya tua banget gitu ya. Ya Jadi kelihatan lahiran tahun berapa ini jadi gitu. kayak mereka tuh kayak lucu ya ternyata posisinya kayak gitu. Jadi benar-benar hal-hal ini dianggap unik bagi mereka dan mereka antusias untuk datang ke Tongtong Night Market. Iya juga Ya, kayaknya gimana kan Bu kayak Wati? Ada layar cerita-cerita tancap, lucu apa? benar. Layar tancap itu kan mungkin saya juga masih belia ya, masih tahu lah layar tancap. Yang sudah ini ngerasain kayaknya layar belum tancap nggak, Mbak Leli? belum Oh, tahu nggak ada ada layar waktu Kayaknya tancap. saya nggak pernah deh. Saya pernah waktu Pernah kecil ya? karena pernah. kebetulan di Iya. desa itu ya kalau ada layar tancap itu kan di lapangan gitu datang semua. Di Malang kan dulu ada Miss Bar ya. Apa sih Kelut kayak ya, kelut. ya. Gerimis bubar. Masih kalau saya masih ngalamin itu ya, masih Jadi tahu. layar tancapnya nanti mau puter film apa, terus rencananya gimana nih, kan bakal seru juga ya. Iya. Kalau kita bocorin filmnya pasti nggak seru nih. Oh, Jadi wajib datang. masih rahasia? Iya pasti rahasia. Wajib datang bersama teman. Surprise ya Mbak Leli ya. Surprise. Kalau ditunjukin filmnya apa, adalah film ini udah nonton. Enggak. Ini harus bawa tiker nggak sama Ada tiker, kita ada kacang tiker. rebus? Jadi di sudah kita area- siapkan juga. Oh, udah Iya, disiapin. ada tikernya. jadi Tapi bisa- bawa sampo sendiri-sendiri. Kalau dulu banyak kan kalau Miss Bar, anggaplah Iya. kayak layar tancap, biasanya kan orang-orang sih jargonnya dulu sama bawa sampo ya, nanti kalau hujan sekalian mandi. Tapi semoga cuaca bersahabat ya dalam Iya, penyelenggaraan benar. 24, 27 atau udah nyediain pawang sendiri nih, pawang hujan. Pawang hujan. Kita berdoa saja langitnya syahdu seperti ini. Ya nggak ini apa-apa. malam ini aja nih cerah, terang Iya, gitu iya. ya. Sepoi-sepoi angin Sepoi-sepoi. berhembus di teras ini. Enggak terlalu dingin juga, Ah. jadi enak untuk hawanya datang di Tongtong Night Market. Oke, semoga tidak akan turun hujan. Amin, amin, Artinya amin. aman-aman aja nih, karena kan Amin. banyak yang open booth ya. Jadi Benar, benar, benar. sifatnya terbuka, Dan areanya outdoor tempat juga, makan outdoor gitu, gitu. Oke.
Mbak Leli, Iya. kalau boleh berharap ini, apa yang Anda ingin sampaikan buat pihak Salimar ya tentang event Tongtong Night Market selanjutnya? Termasuk yang sekarang juga sih ya, karena ini kan baru mulai gitu untuk yang tahun ini. Baik. Kalau harapan kami sebagai UMKM, event ini akan terus selalu ada ya setiap tahunnya. Atau mungkin Butika sebagai ketua panitia mungkin selain event tahunan ini mungkin bisa diadakan event-event baik itu bulanan atau 3 bulan sekali gitu ya. Jadi tapi tidak yang seperti Tongtong Night Market, mungkin untuk Dikemas beda ya. dikemas Dikemas beda beda. gitu. Iya. Kalau Tongtong Night Market kan malam, Iya. ini buat bikin yang siang Mungkin atau pagi iya gitu. pagi gitu Butika untuk sarapan bareng. Are you ready Mbak Tika? Terima kasih loh, ini PR pasti habis gini nanti Bu Wati ayah bikin gitu kan. Iya, Terima Sabtu kasih, Minggu Pak. ya Sabtu acaranya. Minggu Sabtu betul. Minggu boleh. Pagi gitu. Gimana, Mbak Jadi Tika? jalan-jalan Tantangannya loh. di Taman Cermin kayak gitu ya. Tantangannya sebenarnya kan kalau semisal tantangan kita bikin event itu kan harapan kita bikin event itu kan nggak cuman hura-hura, tapi kita ada tanggung jawab di dalamnya. Betul. Jadi apapun yang kita kerjakan, apalagi Salimar, yang kita harus dipikirkan matang-matang gitu kan, karena kita bertanggung jawab. Ya kan benar. Iya ya? iya betul Jadi betul. kita betul. nggak cuman happy hura-hura, tapi kita juga harus memikirkan secara efektif apakah memberi dampak kepada baik pelakunya Oke. maupun pengunjungnya. Tapi Tapi mungkin bisa dipertimbangkan ya Bu Wati ya. Oh, kita ada juga sih event lokal loop. Oh ya, Iya. jadi Nah, biasanya itu kita UMKM ada juga event digandeng. lokal, Iya. benar. Tapi lebih skala lebih kecil. Jadi di area outlet Tatikoma Sogatu itu biasanya setiap 1 bulan sekali di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ada event bazar kecil-kecilan. Oke. Jadi pelaku-pelaku UMKM craft, khususnya crafter ya, karena lebih ke manik-mani, lebih ke kayak rajutan, itu akan mengadakan bazar kecil-kecilan di area paling mungkin cuman 10 sampai 15 tenan kecil gitu aja. Oke. Dari apa yang Mbak Tika jelasin, ini kan menggambarkan bahwa memang Salimar selama ini komitmennya luar biasa untuk menggandeng para pelaku UMKM. Nah, gimana caranya supaya bisnis hotel pariwisatanya jalan, pemberdayaan UKM jalan, pelestarian budayanya juga jalan ini, Bu? Ya tetap komitmen aja sih. Kita pasti akan cari sesuatu yang beda ya, yang mungkin ya anggaplah beda lah dengan hotel-hotel yang lain, karena selain kita memang heritage, kita juga ada tim project pasti Bu Tita akan memikirkan sesuatu hal-hal yang baru yang bisa membuat Salimar ini lebih baik dan baik lagi dengan ide-idenya kreatifnya Bu Tita. Oke. Mbak Tika, PR-nya banyak. Tapi kita berharap Tongtong Night Market tahun ini bisa sukses dan tahun-tahun ke depan akan semakin banyak teman-teman UMKM terlibat. Jadi kalau dari hari ke hari kan semakin banyak nih, areanya semakin luas. Tahun depan targetnya bisa sampai mana? Sampai Ijen. Amin. Amin. Bisa Kita amin nutup aja. jalan ijen. Iya, kita amin aja hal yang baik seperti itu. Oke, ya saya terima kasih sekali Mbak Tika dan Bu Wati, sukses ya. Semoga nanti dagangannya laris. Amin. Tapi nggak cuma dagangan kan, nggak cuma ngejar soal berapa yang terjual, tapi Betul. justru jejaringnya ya. Betul. Oke, kemudian Mbak Tika juga caranya sukses, Amin, Bu Wati, amin. Salimar juga semakin maju, Amin. Terima semakin kasih. banyak nanti event-event. Karena ini kan sebagai bukti kolaborasi, sinergitas dan juga energi yang coba Salimar tebarkan ke Benar. dunia ekonomi yang ada di Malang. Iya. Sukses untuk Anda dan kawan-kawan, sukses juga Mbak Tika, Amin, amin. sukses untuk para pelaku UMKM di Kasih. Malang. Oke, abis ini kita mau cicipin ya. Ikut nari dulu lah, ini sudah ada musiknya. Boleh. Abis ini kita Ada cicipin nari. Pai Ngalam ya, Boleh. Mbak Leli dan juga semuanya. Dan pemirsa sekaligus pendengar Radio Republik Indonesia Malang. Demikian tadi perbincangan saya bersama dengan 3 perempuan hebat yang terlibat langsung dalam Tongtong Night Market Hotel Salimar bersama dengan Mbak Kartika Chandra Hapsari, Ketua Panitia, kemudian dengan Ibu Setiawati Supri Handayani dan juga dengan Mbak Lailatus Saidah, owner Pai Ngalam sudah bersama kami. Tempat yang indah, kami juga punya sejarah panjang karena RRI juga menjadi bagian dari keluarga besar Benar. Salimar, ikut bangga dan bahagia dengan pencapaiannya hingga saat ini. Sukses untuk kita semuanya, terima kasih dan pastikan Anda selalu menyimak program-program yang kami hadirkan dengan beragam topik pilihan dalam podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang.
Iya nggak sih?